Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya di sini Ismail dari Universitas Dipa Makassar, sedang mengerjakan tugas mata kuliah Programan Web Natif untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program CRUD data sederhana yang telah saya buat bersama dengan teman kelompok saya, yaitu Aprisia Makaba dari jurusan Sistem Informasi dan Arnelianda Gisnata B. Di sini sudah ada database yang telah dibuat oleh Arnelianda, dan ini database yang cukup sederhana karena waktu kami membuat cukup terbatas karena deadline tugas itu sendiri. Dan untuk di bagian koneksi database-nya sudah dibuat oleh Aprisia Makaba, dan untuk bagian operasi create, delete, read, dan update stylenya saya sendiri yang buat. Untuk konfigurasi database MySQL-nya dan variabel PHP-nya di sini telah dibuatkan oleh Aprisia Makaba file koneksi, dan dia terhubung langsung ke database itu sendiri. Untuk menampilkan database dari MySQL menggunakan PHP, biasanya menampilkan data adalah hal yang paling penting ya. Bisa untuk memperlihatkan data sebelum melakukan edit, hapus. Jadi kita di sini membuat tampilan main websitenya. Untuk tampilan main websitenya saya membuatnya di index.php-nya sendiri, dan untuk tampilannya itu bisa dilihat pada gambar ini yang sudah saya styling menggunakan Bootstrap. Tombol untuk membuat rekor baru pada file create.php ini, dilihat URL mengarah ke ini localhost /tugas. Untuk penambahan data dalam database di sini terdapat ID, nama, username, password, dan email. Jadi untuk menghapus data, kita memerlukan identitas yang biasa dipakai di database adalah ID. Seperti pada contoh database yang sudah ditambahkan ini, dia akan otomatis terus bertambah jika datanya terus ditambahkan. Misalkan kita ingin mengubah semua data-data yang namanya Yahiko pada bagian di bawah ini. Lalu bagaimana bisa menghapusnya? Bagaimana jika terdapat kesamaan nama? Tentu tidak bisa. Makanya ID sangat penting dalam database MySQL untuk menentukan data mana yang ingin dihapus. Untuk itu kita harus tahu bagaimana cara mengetahui data itu sendiri di ID berapa. Bisa dilihat potongan kode pada body table pada file read. Mengubah data juga membutuhkan ID, sama seperti halnya delete data. Semisal kita ingin mengubah nama Boruto Uzumaki menjadi Sevia di sini, itu bisa dilakukan dengan edit atau update data. Semisal kita di sini mau mengubah data, ini saya ubah menjadi nama saya, ini akan otomatis berubah dan bisa kita lihat pada halaman ini, dan database-nya juga akan berubah pada bagian database di sini. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Ya, untuk pengetesan bisa kita lihat di sini saya mau menambahkan data, username, password, dan email. Datanya berhasil tersimpan dan di sini akan terus bertambah. Semisal saya akan menghapus data, di sini saya bisa menghapus data, delete. Saya bisa mengedit data, berhasil diubah. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk bagian
database-nya akan dijelaskan oleh Arnelianda sendiri. Halo teman-teman. Nah, pada saat ini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana saya membuat database pada tugas saya. Nah, jadi di tugas saya kali ini yaitu membuat database perhotelan. Jadi di database perhotelan ini itu memiliki 3 tabel. Yang pertama, tabel data pelanggan, yang kedua kamar, yang ketiga reservasi. Nah, untuk itu mari kita lihat cara pembuatannya. Nah, jadi pertama-tama itu kita mengklik Apache dan MySQL. Kemudian kita klik admin pada MySQL. Nah, jika sudah, kita pilih New. Terus kita isi nama basis data, misalnya perhotelan 11. Nah, di sini kosongkan saja teman-teman dan kita buat. Nah, di sini kita akan tentukan nama tabel. Kita buat data pelanggan. Lanjut, kita menentukan jumlah kolom. Jika dalam tabel data pelanggan itu memiliki 4 atribut, jadi kita pilih 4. Jika berisi 6 atribut, maka kita memilih 6 atribut. Jika sudah, mari kita klik kirim. Nah, di sini kita menentukan atribut dari data pelanggan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Kemudian jenis-jenis seperti voucher ataupun sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi panjang dan nilai serta indeks. Nah, jika sudah teman-teman, kita klik tambahkan dan kita mulai mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP, terus kita klik kirim. Nah, ini adalah hasil dari kita sudah menambahkan atau mengisi tabel pelanggan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh saya untuk membuat database dengan satu tabel. Jadi, jika ingin membuat tabel selanjutnya, bisa diklik di bagian database perhotelan dan mengklik new. Jadi, kita akan membuat tabel baru lagi, bukan database yang baru. Jadi, sekian saja dari saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok perhotelan, di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan atau koneksi PHP ke database MySQL. Bagaimana cara menghubungkan PHP ke database atau mengoneksikan PHP dengan database MySQL? Sebelumnya kita harus tahu apa itu database. Database adalah kumpulan data informasi yang disimpan di dalam database server atau komputer secara sistematik dan struktur sehingga dapat dimanajemen, diperiksa menggunakan suatu program komputer. Fungsi utama dari sistem database atau basis data ialah pengguna mampu menyusun suatu pandangan view atau abstraksi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan PHP ke database MySQL. Yang pertama, buka text editor dan buat file database PHP. Langkah pertama untuk cara menghubungkan koneksi PHP ke database MySQL, seperti biasa buka text editor favorit Anda, kemudian buat file database PHP yang ada di folder tutorial kita. Pertama, awali script kode dengan membuka tag PHP, kemudian buat variabel host atau untuk host server. Kemudian untuk nama username, hak akses ke database, dan password untuk password hak akses ke database. Untuk nama database yang ingin dihubungkan, silakan sesuaikan dengan konfigurasi dengan database MySQL di komputer laptop masing-masing. Setelah dibuat dengan database MySQL di komputer laptop masing-masing. Setelah dibuat variabel,
Untuk menyimpan data konfigurasi ke database, buat satu variabel lagi untuk inisiasi ke eksekusi konfigurasi ke MySQL dengan perintah MySQL connect, lalu masukkan variabel konfigurasi database seperti script kode. Selanjutnya, untuk menguji koneksi gunakan metode if else. Jika menghasil akan muncul kalimat database. Kedua, buat database melalui PHP MyAdmin. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke database, buka PHP MyAdmin dan buat database PHP sesuai konfigurasi tadi. Ketiga, pengujian atau testing koneksi ke database. Setelah mengetikkan script kode dan membuat database PHP melalui PHP MyAdmin, selanjutnya lakukan pengujian untuk melihat apakah kita telah berhasil melakukan koneksi ke database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Silakan lakukan pengujian untuk memastikan koneksi ke database apakah sudah terhubung atau belum. Itulah tadi salah satu cara menghubungkan koneksi PHP ke database MySQL. Pengguna database sangat penting untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem aplikasi. Dengan database, kita dapat menyimpan data, mengelola kembali sehingga membuat sistem aplikasi menjadi lebih efektif.